Cerita ini bakalan jadi cerita paling boring, karena nggak ada pertarungan sama sekali, tapi cerita ini ada di novelnya. Jadi mau nggak mau harus tetap diceritain. So, buat yang nggak suka cerita cuma ngomong-ngomong doang, maka kalian bisa skip video ini dan tunggu update video berikutnya. Nah, karena kebetulan mangganya kemarin udah mentok, alias udah nggak ada chapter paling terbarunya lagi, maka sisanya cuma ada di dalam novel. Masalahnya novel nggak ada gambar, jadi jangan heran kalau semua isinya banyakan gambar yang diulang-ulang. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk aja, tepat ke dalam topik pembahasan utamanya. Oh iya, video setelah ini isinya adalah pertarungan brutal antara penyihir air terkuat melawan penyihir inferno terkejam yang ditakuti oleh Kekaisaran Debuhi. Yang artinya, cerita dari video selanjutnya adalah Oscar melawan Rio. Gitu aja cuy iklannya. Ayo kita lanjut lagi. Festival pembukaan Pelabuhan Witness akhirnya dimulai. Suasana kota dipenuhi semarak, terutama di alun-alun pusat yang menjadi tempat acara utama. Dari sana, pengumuman resmi membuka Pekan Panjang Festival, sebuah perayaan besar yang hanya terjadi sekali dalam 5 tahun. Di antara kerumunan penonton yang berdiri, kelompok Room 10 mendapatkan pemandangan jelas menuju deretan kursi tamu kehormatan. Di sana, mereka melihat sosok yang tidak asing lagi, Abel. Berbeda dari penampilan biasanya sebagai petualang, kali ini ia mengenakan pakaian resmi yang membuatnya terlihat jauh lebih berwibawa. Bahkan dari kejauhan, aura kepemimpinannya begitu terasa. Kehadirannya di kursi khusus itu mengejutkan sekaligus membanggakan bagi mereka yang mengenalnya. Namun Abel tidak duduk seorang diri. Di sisinya tampak seorang wanita berambut merah dengan kecantikan yang begitu mencolok. Identitas wanita itu segera terkuak. Seorang putri dari Kekaisaran, salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia. Dengan kedudukan seperti itu, jelas kehadirannya menambah kemegahan acara, sekaligus menjadi simbol kuat hubungan diplomasi antar bangsa. Keterkejutan anggota Room 10 semakin bertambah ketika mereka bertemu dengan kelompok Crimson Sword. Pertemuan itu membuka penjelasan lebih dalam. Abel hadir bukan sekadar tamu, melainkan sebagai wakil resmi dari ketua Guild Lune. Biasanya, peran ini dipegang oleh Phelps dari White Brigade. Namun, karena Phelps tengah sibuk dengan misi pengiriman logistik, tugas tersebut kali ini jatuh kepada Abel. Meski terkesan hanya pengganti, semua yang mengenalnya tahu bahwa Abel mampu menjalankan peran tersebut dengan sempurna. Ada juga spekulasi bahwa kehadiran Abel berkaitan dengan strategi internal Guild, terutama sebagai bentuk reaksi atas masalah yang pernah muncul di ibu kota. Dalam percakapan itu, terbongkar pula rahasia keamanan festival. Lin, dengan kepekaan magisnya, menyadari bahwa tamu kehormatan sedang dilindungi oleh lapisan penghalang khusus berbasis sihir udara. Tidak sekadar penghalang biasa, melainkan semacam membran pelindung yang kuat, mirip dengan kemampuan alami Wyvern. Dikatakan bahwa artefak keluarga Lord Witness mampu menghasilkan perlindungan tersebut, meski dengan biaya energi yang sangat besar. Namun, dengan hadirnya pangeran dan putri kekaisaran, penggunaan artefak itu dianggap mutlak, sebab satu kesalahan kecil bisa berujung pada bencana politik berskala internasional. Keberadaan sang putri kekaisaran juga berarti hadirnya pengawal terkuatnya, wakil komandan divisi sihir kekaisaran. Lelaki itu dijuluki penyihir Inferno, sosok yang namanya dipenuhi legenda mengerikan. Ada kisah yang menyebut ia pernah membakar ribuan tentara hanya dengan satu serangan, menghancurkan seekor wyvern dengan satu pukulan sihir, bahkan menghancurkan sebuah kota yang dikuasai pemberontak dalam sekali hantaman. Meski kebenaran cerita-cerita itu tidak pernah terbukti sepenuhnya, reputasinya cukup untuk menebarkan rasa gentar kepada siapapun yang mendengarnya. Bagi Rio dan rekan-rekannya, jelas ia adalah sosok yang lebih baik untuk dihindari daripada dihadapi. Sementara Abel sibuk dengan tugas resminya untuk dapat menggantikan ketua guild, kelompok Crimson Sword memutuskan untuk berbaur menikmati festival. Hal yang sama juga dipilih oleh Ruangan 10. Berkat keberhasilan misi besar mereka sebelumnya, penggalian biji tembaga sihir, masing-masing anggota memiliki uang lebih dari cukup untuk bersenang-senang. Keramaian kota, aroma makanan yang menggoda, serta gemerlap festival yang penuh warna membuat mereka merasa bebas untuk menghabiskan waktu tanpa beban. Namun di tengah keramaian itu, sebuah insiden kecil terjadi. Rio hampir saja bertabrakan dengan seseorang. Meski tidak sampai menimbulkan masalah, ia sempat mendengar sepenggal percakapan yang mencuri perhatiannya.
Suara itu menyebutkan sesuatu tentang belanja untuk seorang komandan. Di tengah keramaian festival, dua sosok penting dari Kekaisaran, Wakil Komandan Oscar, serta ajudannya, Jurgen, tengah menjalankan tugas yang terlihat sepele namun mutlak. Membeli berbagai hidangan dari kios untuk dibawa pulang kepada Komandan Fiona. Meski reputasi Oscar menakutkan sebagai penyihir yang mampu menghancurkan ribuan musuh dengan sekali serangan, di sini ia hanya tampak canggung, terjebak di antara antrean panjang dan hiruk-pikuk pasar malam. Jurgenlah yang lebih banyak mengambil inisiatif, mengurus daftar pesanan Fiona satu persatu, mulai dari mini kraken panggang, pancake tipis renyah, hingga beragam makanan goreng. Namun yang paling utama, mereka tidak boleh kembali tanpa fish and chips yang sudah dipesan khusus. Bahkan bagi pria dengan julukan menakutkan seperti penyihir Inferno, menjalankan perintah Fiona adalah tugas yang tak bisa ditolak. Sementara itu, di sisi lain festival, terjadi sebuah pertemuan yang lebih politis. Abel, yang bertindak sebagai wakil sementara ketua Guild Lune, tanpa sengaja berpapasan dengan pangeran ketiga Kekaisaran, Conrad. Pertemuan singkat itu membawa percakapan yang syarat nuansa diplomasi. Conrad, dengan caranya yang ramah namun penuh perhitungan, menguji Abel dengan pertanyaan-pertanyaan halus mengenai perannya di festival, serta tentang keberadaan Komandan Fiona dan pengawalnya. Meski berusaha menyembunyikan niatnya, sorot mata tajam Conrad sempat terlihat, menandakan bahwa setiap kata yang diucapkannya penuh dengan makna politik. Bagi Abel yang terbiasa menghadapi bahaya di medan petualangan, intrik diplomasi seperti ini terasa lebih melelahkan daripada pertarungan nyata. Ia menyadari betapa rumitnya berhadapan dengan bangsawan Kekaisaran yang terbiasa menjadikan setiap interaksi sebagai ajang kekuatan dan pengaruh. Di tempat lain, setelah semua formalitas selesai, Fiona akhirnya kembali ke kamarnya. Ia menjatuhkan tubuh ke atas ranjang dengan ekspresi lelah. Bagi seorang putri yang juga komandan divisi sihir Kekaisaran, menghadapi tatapan ratusan mata asing selama acara resmi jauh lebih menyulitkan daripada memimpin pasukan di medan perang. Dengan bantuan Mari, ajutan sekaligus pelayan pribadinya, Fiona menanggalkan pakaian resmi dan kembali mengenakan seragam praktis yang lebih sesuai dengan dirinya sebagai komandan. Perasaan lega segera mengalir bersamaan dengan pakaian yang nyaman itu. Tak lama kemudian, Oscar dan Jurgen kembali, membawa semua makanan yang mereka perjuangkan dari keramaian festival. Keduanya juga tampak kelelahan. Bahkan Oscar sendiri mengaku tidak terbiasa berada di tengah lautan orang. Ia sempat hampir bertabrakan dengan seorang pria yang bereaksi cepat, mirip dengan seorang petualang atau penyihir. Untungnya insiden itu tidak menimbulkan masalah dan semua hidangan sampai dengan selamat. Dengan makanan yang telah disiapkan, mereka pun mengakhiri hari dengan sebuah perjamuan kecil di kamar sang putri. Bukan perjamuan resmi, melainkan pertemuan hangat divisi sihir Kekaisaran, tempat Fiona bisa melepas penat dan bersikap apa adanya bersama orang-orang terdekatnya. Hari kedua, festival pembukaan pelabuhan membawa suasana yang semakin semarak. 4 anggota kelompok dari kamar 10, Rio, Amon, Eto, dan Niels, memutuskan untuk menjelajahi area dermaga setelah sebelumnya menaklukkan deretan kios di jalan utama. Meski arah berbeda yang mereka tuju, satu hal tidak berubah. Sebagian besar hidangan tetap didominasi hasil laut. Rio terkesan menemukan saus kedelai asap pada ikan bakar yang disantapnya, rasa yang membangkitkan kembali kenangan masa lalunya di bumi. Eto mencicipi makanan baru berupa gulungan tepung goreng tipis dengan topping manis, crepe, yang baru pertama kali diperkenalkan di negeri itu. Amon menikmati tuna panggang berlemak yang dipadukan dengan nasi, seolah merasakan cita rasa sushi. Sementara Niels melahap buah manis bernama Abel yang dilapisi gula karamel keras. Kedua tangannya sibuk memegang tusukannya. Di tengah santapan, perhatian mereka teralihkan oleh sebuah kapal cepat bernama Rain Shooter yang sedang dipamerkan di pelabuhan. Rio yang paling bersemangat ingin melihatnya berhasil meyakinkan teman-temannya untuk ikut. Ketika mereka berdiri di hadapan kapal itu, rasa takjub meliputi semuanya. Bentuknya ramping, dengan panjang 30 meter, bergaya trimaran, satu lambung besar di tengah dan 2 lambung kecil di sisi, yang memberi kestabilan luar biasa. Bagi dunia ini, desain semacam itu sepenuhnya revolusioner. Lebih mencengangkan lagi, kapal itu tidak memiliki layar, dayung, maupun baling-baling. Rasa penasaran mereka terjawab ketika salah seorang awak kapal menjelaskan bahwa si Rain Shooter
digerakkan dengan kombinasi sihir udara dan air yang dialirkan melalui mekanisme alkimia menggunakan batu sihir. Penjelasan itu membuat mereka terpesona, apalagi ketika mengetahui kapal akan diluncurkan besok untuk para tamu kehormatan. Antusiasme mereka bertambah ketika membaca papan pengumuman di sekitar pelabuhan. Tercatat bahwa esok pagi akan diadakan lomba perahu 2 orang ke-30 untuk kategori petualang. Peraturan unik lomba itu memperbolehkan serangan dengan dayung pada paruh akhir perlombaan, sehingga kekuatan fisik menjadi faktor utama. Hadiah besar ditawarkan bagi pemenang, 300.000 florin untuk juara pertama, 100.000 florin untuk juara kedua. Cukup untuk menggoda Niels dan Amon untuk segera mendaftar, meskipun Rio dan Eto hanya bisa menghela napas melihat keserakahan rekan-rekannya. Setelahnya, mereka menyaksikan permainan menembak sasaran di laut. Tidak seperti festival biasa di bumi, target terjauh diletakkan 100 meter dari pelabuhan. Begitu sulit hingga belum ada satupun anak panah yang berhasil mencapai jarak tersebut. Eto dan Amon mencoba peruntungan, membayar sejumlah florin, namun semua anak panah jatuh sebelum mencapai sasaran. Niels sendiri mengaku tak pernah memegang busur, membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Di saat itulah Abel muncul, membawa seekor mini kraken panggang di tangannya. Kehadirannya mengejutkan sebagian dari mereka, kecuali Rio yang sudah menyadari lebih dahulu. Obrolan pun mengalir hingga perhatian beralih pada kemampuannya menggunakan busur. Awalnya Abel enggan, mengaku dirinya seorang pendekar pedang. Namun dorongan teman-temannya serta sebuah anak panah yang dibelikan khusus oleh Niels membuatnya akhirnya mencoba sekali tembakan. Dengan gerakan tenang, ia mengangkat busur, membidik, lalu melepas anak panah. Dalam sekejap, sorak-sorai menggema ketika panah itu menancap tepat pada sasaran 100 meter di tengah laut. Sebuah pencapaian yang bahkan tak bisa dicapai peserta lain sebelumnya. Kekaguman meluap dari wajah Rio, Amon, Eto, dan Niels, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kemampuan sejati seorang petualang peringkat B. Tidak lama kemudian, rekan-rekan Abel dari kelompok Crimson Sword muncul, termasuk Rihya dan Lin, disertai Warren yang kelelahan membawa tumpukan barang belanjaan. Kehadiran mereka seolah menambah warna dalam suasana riuh tepuk tangan penonton. Meski Abel tetap bersikap rendah hati, jelas bahwa sorotan hari itu tertuju padanya. Bagi kelompok kamar 10, momen itu menjadi pengingat akan jarak keterampilan yang masih harus mereka tempuh. Namun di balik kekaguman itu, terselip pula tekad baru, bahwa suatu saat mereka pun ingin berdiri di posisi yang sama dengan sosok yang mereka kagumi. Di sisi lain, malam itu, Whitnash tidak hanya dipenuhi cahaya festival, tetapi juga bayangan gelap yang bergerak diam-diam. 3 sosok misterius berkumpul di tempat tersembunyi untuk memberikan laporan. Persiapan mereka berjalan lancar, dan mereka menargetkan malam terakhir festival, tepat ketika pesta taman besar diadakan di kediaman sang penguasa. Rencana itu akan dieksekusi di ruang terbuka, momen yang dianggap paling menguntungkan. Hari ketiga festival tiba, bersamaan dengan dimulainya lomba perahu 2 orang, ajang ke-30 yang diadakan khusus untuk kalangan petualang. Niels dan Amon yang sejak pagi penuh semangat bersiap untuk bertanding. Namun, kejutan menanti mereka di arena lomba. Dan penghuni kamar 1 asrama guild juga ikut berpartisipasi. Pertemuan mereka segera memanas karena persaingan lama yang belum padam. Rio dan Eto yang duduk di kursi penonton menyaksikan ketegangan itu dari jauh. Di antara kelompok Dan, terlihat pula seorang gadis muda yang tidak asing bagi Rio, gadis yang pernah diselamatkan Dan di halaman asrama. Kini ia menjadi bagian dari kelompok tersebut. Eto segera mengenalinya sebagai Sasha, seorang pendeta berbakat dari kamar 2. Meski usianya masih muda, reputasinya sudah cukup dikenal, dan keberadaannya memberi keseimbangan baru bagi kelompok Dan. Peraturan lomba sederhana. Setiap pasangan mendayung perahu mereka menuju pelampung sejauh 400 meter, memutarnya, lalu kembali ke garis awal. Namun, setelah melewati pelampung, para peserta diperbolehkan saling menyerang menggunakan dayung. Sihir dilarang, begitu pula penggunaan senjata lain, tetapi kekuatan fisik tetap diperbolehkan. Meski terlihat sederhana, aturan ini justru melahirkan kekacauan di lautan. 30 perahu berjejer di garis start, lalu lomba dimulai dengan dentuman fanfare. Air bergolak serentak oleh puluhan dayung.
Pada awalnya, semua tim berusaha mencapai pelampung secepat mungkin. Tetapi karena posisi mendayung membuat para peserta membelakangi arah tujuan, tabrakan demi tabrakan tak terelakkan. Perahu saling menghantam, ada yang terbalik, ada pula yang karam ke tepian. Teriakan kemarahan dan suara pecahnya kayu bercampur menjadi simfoni kekacauan. Bagi yang jatuh ke laut, mereka boleh kembali ke perahu selama masih sadar. Tetapi jika pingsan, staf penyelamat akan mengevakuasi mereka dan otomatis mendiskualifikasi. Adegan itu menampilkan kekerasan sekaligus kegilaan yang justru membuat penonton semakin terpaku. Rio dan Eto yang menonton dari tribun tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut sekaligus kagum. Dari tempat duduk lain, sekelompok bangsawan kekaisaran juga menyaksikan pertandingan tersebut, termasuk Fiona, sang putri kaisar yang juga merupakan komandan divisi sihir kekaisaran. Ia menilai betapa sulitnya lomba itu tanpa penggunaan sihir. Dua bawahannya, Jurgen dan Oscar, menyetujuinya meski dengan nada sedikit berbeda. Sementara itu, Mari, pengawal sekaligus pelayan pribadi Fiona, menyibukkan diri dengan komentar ringan, menyadari bahwa sang putri belakangan ini sering terlihat menikmati jajanan manis seperti krep. Bagi Mari, itu adalah pemandangan langka, sebab Fiona selama ini dikenal tidak terlalu peduli pada makanan. Namun, rupanya festival kali ini mampu meluluhkan kebiasaan sang putri yang biasanya begitu disiplin. Lomba terus berlanjut dengan kekacauan yang semakin menjadi-jadi. Para peserta, termasuk Niels dan Amon, kini harus menghadapi bukan hanya arus laut, tetapi juga serangan brutal dari lawan-lawannya. Semua itu menjadikan festival hari ketiga ini sebagai tontonan penuh kegembiraan sekaligus ketegangan, di mana ambisi, kekuatan, dan keberuntungan saling bertarung di atas lautan. Pertarungan di laut mencapai puncaknya. Dua perahu terdepan saling bersaing ketat menuju garis pelampung. Dari tribun penonton, Rio dan Eto memperhatikan jalannya lomba sambil menikmati minuman segar. Di bawah sana, Niels bersama Amon menghadapi Dan rekannya dalam duel yang terasa lebih seperti perseteruan pribadi dibanding sekadar lomba perahu. Amon mengayuh dengan kekuatan penuh sementara Niels berdiri di atas perahu, menantang Dan yang juga berdiri di perahunya. Kedua petualang itu saling bertatap dengan tatapan tajam penuh rivalitas. Isyarat Niels membuat Amon menambah kecepatan, hingga jarak mereka semakin dekat dan dayung pun mulai beradu. Suara benturan kayu menggema, memecah riuh sorakan penonton yang semakin terpaku pada duel sengit dua pendekar muda itu. Meskipun hanya berstatus petualang peringkat E, duel keduanya berlangsung dengan intensitas seakan mereka adalah veteran pertempuran. Masing-masing sudah kehilangan satu dayung, memaksa mereka bertarung dengan sisa yang ada. Namun semangat juang tak sedikit pun surut. Sementara perahu lain berusaha menghindari kekacauan itu dan melaju ke depan, perhatian penonton sepenuhnya terpusat pada Niels dan Dan. Sorakan menggema dari segala arah, mendesak keduanya untuk menjatuhkan lawannya ke laut. Akhirnya, dayung cadangan yang mereka gunakan pecah hampir bersamaan. Keheningan sesaat menyelimuti arena sebelum berganti dengan sorakan lebih meriah. Tanpa senjata, keduanya melanjutkan duel dengan tangan kosong, berusaha menghantam lawan meski ritme perahu yang bergoyang membuat pukulan mereka sulit mendarat. Pada akhirnya, insting sebagai pendekar membuat mereka saling menggenggam tangan dalam adu kekuatan. Layaknya pegulat profesional di tengah ring, mereka saling dorong dalam pertarungan kehendak yang penuh gengsi. Penonton semakin bergemuruh, terhipnotis oleh ketegangan duel itu. Tidak ada yang benar-benar unggul, keduanya tampak seimbang. Namun, justru ketidakpastian itulah yang membakar semangat penonton. Saat perahu lain sudah mencapai garis akhir, Niels dan Dan masih terjebak dalam adu kekuatan yang tak berkesudahan. Hingga akhirnya, malapetaka terjadi. Perahu mereka tak lagi mampu menahan tekanan dari posisi berdiri keduanya. Kayu patah, dan dalam sekejap, keempat peserta tercebur ke laut. Menurut aturan, hancurnya perahu berarti diskualifikasi otomatis. Staf penyelamat segera turun tangan. Namun, bahkan ketika ditarik dari air, Niels dan Dan masih saling bergulat, seolah enggan mengakui kekalahan. Meski gagal mencapai garis akhir, keduanya justru menjadi pusat perhatian. Panitia akhirnya memberikan penghargaan khusus berupa hadiah 10.000 florin kepada kedua tim, mengakui duel sengit mereka sebagai tontonan paling memikat dalam lomba itu. Niels dan Amon menerima hadiah dengan campuran perasaan kesal sekaligus lega, dan pada akhirnya senyuman pun muncul ketika nilai hadiah itu menyentuh kenyataan. Sore harinya, acara berlanjut dengan peluncuran resmi kapal laut canggih bernama Rain Shooter.
Dengan uang hadiah yang baru mereka peroleh, Niels dan Amon segera membelanjakannya untuk membeli makanan melimpah. Lalu, bersama Rio dan Eto, mereka mencari tempat terbaik di dekat barisan kursi para tamu kehormatan untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Kapal gagah tersebut perlahan memasuki pelabuhan. Tubuhnya yang ramping berkilau di bawah cahaya matahari, menciptakan pemandangan memukau yang membuat semua mata terpaku. Para pejabat, bangsawan, dan penonton bersorak memuji keindahan serta inovasi kapal yang dianggap sebagai revolusi dalam teknologi perkapalan. Tidak terkecuali keempat anggota Room 10 yang meski berbeda cara mengungkapkan, sama-sama terpikat oleh keanggunan kapal itu. Kapal Rain Shooter berdiri bukan hanya sebagai simbol kemajuan, tetapi juga sebagai penanda betapa festival pelabuhan ini telah menyatukan sorak-sorai, persaingan, dan ambisi menjadi satu perayaan besar. Dari duel sengit di atas perahu kecil hingga peluncuran kapal raksasa yang bersejarah, hari itu menjadi gambaran betapa luasnya dunia yang mereka jalani, penuh tawa, bahaya, kegilaan, dan keindahan yang berjalan beriringan. Pada hari keempat festival pembukaan pelabuhan, keempat anggota Room 10 tidak lagi berfokus pada lapak-lapak makanan di jalan, melainkan beralih ke restoran-restoran besar di Whitnash. Mereka menikmati hidangan dengan penuh semangat, lalu berjalan sambil mencicipi makanan, persis seperti hari-hari sebelumnya. Setelah perut terisi penuh, barulah mereka memiliki waktu untuk menaruh perhatian pada hal-hal lain di sekitar kota. Jalan-jalan di Whitnash memang dirancang cukup lebar, memungkinkan gerobak dan kereta pengangkut barang melintas dengan mudah. Karena itu, banyak toko yang menata dagangannya di luar bangunan, menarik perhatian setiap orang yang lewat. Di antara deretan tersebut, satu toko khusus berhasil membuat mereka berhenti. Toko itu menjual busur dan panah, sebuah pemandangan yang jarang ditemui. Begitu masuk, mereka mendapati koleksi luar biasa, puluhan busur dan ketapel modern, sebagian besar didominasi oleh crossbow. Rio memperhatikan bahwa jumlah crossbow di sana bahkan lebih banyak dibanding busur biasa. Crossbow, berbeda dengan busur tradisional, adalah senjata jarak jauh yang jauh lebih mudah digunakan. Tanpa perlu banyak keterampilan, seseorang hanya perlu memasukkan anak panah, mengarahkan, dan menarik pelatuk. Namun, kelemahannya cukup besar, sulit untuk menembak berulang dengan cepat. Setiap kali digunakan, perlu waktu untuk mengokang kembali, dan bahkan bagi seorang ahli, keterbatasan itu tetap tidak bisa dihapuskan. Ketiganya, Niels, Amon, dan Rio, sibuk berkeliling melihat-lihat senjata yang dipajang. Namun, Eto berhenti di depan sebuah crossbow dengan tatapan serius. Selama ini, ia terus memikirkan bagaimana caranya berkontribusi dalam pertempuran. Pertarungan jarak dekat sulit untuknya, dan sihir serangan pun sangat terbatas. Karena itu, ia mulai menyadari bahwa peran terbaiknya mungkin terletak pada dukungan jarak menengah hingga jauh. Sebuah crossbow bisa menjadi jawaban. Meski lambat, kehadiran panah yang datang dari kejauhan dapat memberikan tekanan psikologis pada musuh, memecah konsentrasi mereka, sekaligus memberi ruang bagi rekan-rekannya untuk bergerak lebih bebas. Di tengah kebimbangannya, pemilik toko akhirnya muncul dari balik ruangan belakang. Seorang pria tua dengan aura yang jelas menunjukkan pengalaman panjangnya sebagai pengrajin. Ia memperkenalkan diri sebagai Abraham Lewis, pemilik sekaligus perajin utama di toko itu. Melihat ketertarikan Eto, ia segera menilai tubuh ramping sang pendeta, lalu tersenyum dan berkata bahwa sebuah crossbow memang lebih cocok baginya. Tak lama kemudian, ia menawarkan sesuatu yang istimewa, sebuah prototipe baru yang baru saja selesai dikerjakan pagi itu. Keempatnya diajak masuk lebih dalam ke area belakang toko. Ruangan itu ternyata adalah bengkel besar sekaligus arena uji coba panah. Di sana, Abraham Lewis memperlihatkan ciptaannya, sebuah crossbow kecil yang dipasang pada lengan, membentang dari siku hingga pergelangan tangan. Di atasnya terdapat kotak penyimpanan anak panah dengan tuas kecil. Dengan memasukkan beberapa panah ke dalam kotak, senjata itu mampu menembak beruntun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Abraham Lewis mendemonstrasikan cara kerjanya. Ia memasang 5 anak panah, lalu menarik pelatuk. Anak panah pertama melesat tepat ke pusat target 15 meter di depan. Dengan satu tarikan tuas, senjata itu otomatis mengokang kembali dan menyiapkan panah berikutnya. Ia menembakkan anak panah kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara beruntun. Kecepatan dan efisiensinya membuat keempat pemuda itu terkesima.
Meski jaraknya terbatas, hanya sekitar 15 meter, kepraktisan dan kemampuannya menembak cepat membuatnya sangat berguna. Eto terpukau, ia merasa menemukan jawaban dari keraguannya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membeli senjata tersebut. Harga yang ditawarkan cukup tinggi, 80.000 florin, namun tanpa diduga ketiga rekannya langsung membantu. Masing-masing menyumbang 2 koin emas agar pembelian itu menjadi pengorbanan bersama demi kekuatan kelompok. Eto pun menerima crossbow itu dengan rasa haru sekaligus tekad baru. Setelah pembelian selesai, Abraham Louis menyarankan agar Eto langsung berlatih. Meski mudah digunakan, tetap diperlukan keterampilan tertentu agar tembakan bisa konsisten. Eto mengikuti instruksi dengan tekun, dan dalam waktu setengah jam, ia sudah mampu menembakkan serangkaian anak panah hampir secepat sang pengrajin sendiri. Niels, Amon, dan Rio menyaksikan dengan bangga bagaimana rekan mereka kini menemukan jalannya. Namun, perhatian Rio sempat teralihkan oleh sesuatu yang lain. Di etalase toko, ia menemukan jam-jam indah, 5 jam saku, dan 1 jam tangan. Tidak seperti jam mahal yang pernah dibeli Niels, jam-jam ini terlihat berbeda. Semuanya murni hasil mekanik, tanpa sentuhan alkimia. Ketika ditanyakan, Abraham Louis menjelaskan bahwa jam-jam itu hanyalah hasil hobi pribadinya. Meski begitu, kualitasnya menakjubkan. Salah satunya bahkan memiliki kalender abadi, pengulang menit, turbilion, mekanisme anti guncangan, dan sistem pemutar otomatis. Bagi Rio, keindahan jam itu tak terlukiskan, seolah-olah alam semesta diringkas dalam genggaman tangan. Sebuah mahakarya yang menunjukkan betapa jauh imajinasi manusia bisa melampaui keterbatasannya. Hari itu, Eto memperoleh senjata baru yang akan membantunya di medan tempur. Sementara Rio menemukan sesuatu yang membangkitkan kembali rasa kagumnya pada ciptaan manusia. Semua ini hanya menegaskan satu hal, festival pelabuhan bukan sekadar ajang perayaan, melainkan juga tempat di mana takdir baru terbentuk bagi siapa saja yang berani melangkah maju. Hari kelima festival pembukaan pelabuhan berlangsung dengan suasana yang tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Keempat anggota Room 10 kembali menghabiskan pagi mereka dengan berkeliling mencicipi beragam makanan dari penjajah jalanan, sebelum akhirnya memilih salah satu rumah makan terkenal di Whitnash untuk makan siang. Setelah selesai menyantap hidangan, langkah mereka terhenti ketika terdengar bunyi ketukan kayu yang berulang-ulang, seolah ada seseorang yang sedang sibuk memperbaiki sesuatu. Ketika menoleh ke arah sumber suara, mereka melihat 5 pria yang sedang membenahi roda gerobak yang patah. Pemilik gerobak berdiri di samping mereka, berkali-kali menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Pemandangan itu mengingatkan Rio pada sesuatu, sebuah peristiwa yang pernah mereka lihat di perjalanan sebelumnya. Ternyata benar, mereka adalah kelompok petualang peringkat D dari Lund yang dikenal dengan nama aneh Let's All Become Blacksmiths. Meskipun nama kelompok mereka terdengar tidak biasa, kemampuan para pria itu terbukti nyata. Tangan-tangan mereka yang cekatan memperbaiki roda dengan keahlian tinggi, seakan-akan tukang kayu profesional. Padahal pada dasarnya mereka adalah pandai besi. Rio terkejut menyadari bahwa selain bekerja dengan logam, mereka juga begitu mahir dengan pengerjaan kayu. Tubuh mereka pun kekar, jelas terbiasa dengan pertempuran garis depan. Bahkan salah satu dari mereka, meski seorang pendeta, memiliki postur sekuat rekan-rekannya. Hal ini membuat Eto tertegun, sebab ia sendiri yang juga seorang pendeta justru memiliki tubuh ramping yang jauh berbeda. Hari ke-6 festival pun tiba. Kali ini, keempat anggota Room 10 memutuskan untuk meninggalkan lapak-lapak jalanan dan sepenuhnya menyalurkan hasrat kuliner mereka pada restoran-restoran besar. Dari satu tempat ke tempat lain, mereka terus mencicipi berbagai hidangan terkenal di kota. Bisa dikatakan, hari itu mereka benar-benar melahap habis daftar restoran terbaik Whitnash. Lalu tibalah hari ke-7, penutup dari seluruh rangkaian festival. Malam harinya, sebuah pesta besar akan digelar di halaman kediaman tuan wilayah untuk menandai berakhirnya acara. Sejak pagi, kediaman itu sudah dipenuhi aktivitas. Para pekerja dan pelayan sibuk memasang dekorasi, sementara utusan dari berbagai negara berlalu lalang dengan pengawalnya masing-masing. Banyak wajah asing memenuhi tempat itu, dan meski pengamanan diperketat, celah tetap tak bisa dihindari. Namun, waktu berjalan tanpa insiden berarti hingga menjelang malam, kecuali hiruk-pikuk festival yang memang sudah semarak sejak hari pertama.
Di tengah kesibukan itu, Room 10 tersadar akan sesuatu setelah makan siang. Selama mereka berada di Whitnash, ternyata mereka sama sekali belum mengunjungi guild petualang setempat. Hal itu memang bukan aturan wajib, namun biasanya guild ingin mengetahui keberadaan para petualang di kota demi mempermudah komunikasi, terutama bila ada pemberitahuan mendesak atau misi yang membutuhkan bantuan. Sadar akan kelalaian itu, mereka pun segera menuju guild untuk menyelesaikan urusan administratif sebelum melanjutkan petualangan kuliner mereka. Guild petualang Whitnash ternyata berukuran besar, meski tidak sebesar guild di Lune yang memang menjadi kota utama di perbatasan. Bangunan itu ramai oleh para petualang, jauh berbeda dengan guild Lune yang biasanya lengang pada waktu sore. Rupanya, festival menjadi alasan utama mengapa guild begitu dipadati orang. Namun, suasana ramai itu tiba-tiba berubah menegang ketika Niels tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang tidak asing baginya. Di sana, berdiri, dan dari room 1 bersama kelompoknya. Pertemuan itu seketika memunculkan ketegangan, meski hanya antara Niels dan Dan yang saling melempar tatapan tajam. Berbeda dengan mereka, anggota lain justru menyapa dengan ramah. Bahkan, beberapa di antara mereka sudah pernah bekerja sama dalam lomba perahu sebelumnya, sehingga percakapan mengalir tanpa kebencian. Eto juga bertemu dengan Sasha, seorang pendeta dari ruangan 2, dan mereka saling menyapa dengan hormat. Sementara itu, Rio yang tidak mengenal banyak orang hanya berkeliling melihat papan pengumuman. Tidak lama kemudian, beberapa petualang lokal mengajak mereka semua menuju kantin guild. Rupanya, selama festival berlangsung, para petualang mendapat jamuan khusus berupa makanan dan minuman tanpa batas. Hal itu berbeda dengan guild di Lune yang melarang alkohol di kantinnya. Kantor guild segera dipenuhi suasana santai. Keempat anggota room 10 larut dalam pesta sederhana itu, menikmati makanan laut segar yang dihidangkan. Dari ikan asin yang gurih, sup laut yang kental, hingga lobster berduri yang jarang ditemui, semua membuat mereka takjub. Pengalaman kuliner itu bahkan melampaui kesenangan mereka ketika berkeliling mencicipi makanan di jalanan. Namun, di balik keramaian pesta, ada percakapan mencurigakan yang berlangsung di sudut lain guild. Beberapa orang asing berdiskusi dengan nada serius, memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Mereka membicarakan keberangkatan salah satu tokoh penting dari guild Lune, dan menyebutkan bahwa hanya wakilnya lah yang hadir di pesta penutupan nanti. Dengan penuh keyakinan, mereka menutup percakapan itu dengan satu keputusan. Malam itu rencana mereka akan dieksekusi. Nah, ini dia cuy. Besok adegan bantai-bantai dimulai. Puluhan orang akan mati dan festival akan hancur.